Bacan. Itu batu akik di dalamnya ada kalimat Allah, dilelang laku berapa? 7 miliar. Anda bayangkan, kalau benda mati di dalamnya ada kalimat Allah, harganya 7 miliar. Bagaimana dengan hati manusia kalau di dalamnya ada Allah? Berapa nilainya? Tak terhingga. Maka ingat, jangan pernah kehilangan Allah dari dalam hatimu. Betul? Makanya Duk, besok kamu pulang dari sini, adzan subuh, Allahu Akbar, pulang, langsung mandi besar, kamu sholat, Allahu Akbar, tidur, mabuk, orang masalah, malu, justru lebih malu kalau kamu habis maksiat, kenapa enggak sholat? Kalau kamu mengatakan habis maksiat malu kalau sholat, lebih malu lagi habis maksiat, kenapa tidak mau sholat? Maka sholatlah walaupun kamu habis maksiat. Karena kamu harus lebih malu, maksiat saja rezekimu ditanggung oleh Allah, masa tidak dibalas dengan sholat? Maka istilahnya STMJ, sholatnya terus, mabuknya jalan. STMJ, sholatnya terus, em-emnya jalan. STMJ, sholatnya terus, muahnya jalan. Amar ma'ruf, nyambi mungkar. Aku catat omongan kamu ya. Kalau kamu bilang malu saya sholat setelah saya maksiat, kamu harus lebih malu, sudah maksiat kok tidak mau sholat. Makan sekuten di tengah malam, Ustadz ganteng akhirnya datang kembali ke Sarkem. Beli pelem dapatnya duku. Hey warga Sarkem, I love you. Wah, bunda matamu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini setelah sekian lama off, berapa lama terakhir kesini ya? Terakhir bulan apa? Bulan Juli. Juli sekarang Februari. Berarti sudah 8 bulan Gus Miftah off karena berbagai hal termasuk masalah COVID-19. Tapi alhamdulillahirrahmanirrahim, malam hari ini walaupun masih ada COVID varian Omicron, dari kemarin bapaknya namanya Delta, sekarang cek kemarin bapaknya namanya Delta, sekarang ibunya namanya Omicron, yang katanya ada perkawinan baru antara Delta dengan Omicron yang menghasilkan Deltacron. Kita doakan saja mudah-mudahan sakinah ya. Mana keguguran ya. Saya malam ini hadir cukup spesial karena saya ditemani dua sahabat saya yang jauh-jauh datang dari Jakarta, yang meluangkan waktunya untuk membersamai kita. Di sebelah kanan saya mungkin sudah banyak yang melihat beliau di media televisi maupun media sosial. Beliau ini adalah, tepuk tangan untuk beliau, Mas Anindya Bakri. Jadi insya Allah salah satu program Abah besok dengan beliau kita membuat dakwah receh di Antv ya Mas, insya Allah yang beliaunya ini. Yang punya Antv, yang punya TV One. Kalau dulu Abah sudah pertama kali tampil di TV One itu sebelum menjadi TV One, La TV. Sekarang ganti TV One. Kemudian di sebelah kiri saya yang sudah beberapa kali ada di pondok, yang pernah ke pondok, ini merupakan keponakan dari Gus Dur, cucunya Mbah Hasyim Asari. Tepuk tangan untuk Gus Ipang Wahid. Saya semalam chatting sama mereka berdua bahwa saya ada waktu untuk bisa hadir di warga Sarkem dan Laskar Jogja, dan alhamdulillah beliau berdua ini hadir walaupun di luar hujan. Tapi ingatlah, hujan itu turun bukan jatuh, karena yang jatuh itu aku, jatuh hati sama kamu. Iya. Tapi bohong. Maka kita syukuri, sekian lama nggak bisa bertemu, kita akhirnya bisa bertemu, mengajarkan kepada kita bahwa begitu pentingnya waktu.
Maka kita hargai waktu sampai dikatakan al waktu asmanu minaz zahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Maka banyak orang mengatakan waktu adalah uang. Makanya kalau istri minta uang dikasih waktu. Jadi gitu bro, kalau kita jalan sama teman, yuk main yuk, teman kita jawab sorry saya nggak ada waktu, berarti teman kita nggak ada uang, karena waktu adalah uang. Diam adalah emas. Makanya kalau istrinya Gus Miftah minta emas, Gus Miftah diam. Diam. Selesaikan dengan persoalan diam. Walaupun saya nggak setuju diam itu emas. Kenapa? Karena kalau diam itu emas berarti orang selingkuh itu emas. Kenapa? Karena orang selingkuh biasanya diam-diam. Kok kamu hafal banget kamu? Kamu suka selingkuh ya? Al waktu asmanu minadzab. Bagaimana kemudian kita diajarkan untuk menghargai waktu? Maka hargailah waktu hari ini yang diberikan oleh Allah sekecil apapun. Karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik, ya, itu berharga banget. Berarti tahu ya. Kenapa 19 detik? Karena saya belum dapat versi 1 menitnya. Gitu. Maka sebelum abang ngasih sambutan, ngasih kajian malam hari ini, waktu kita nggak banyak, saya pengen Mas Anin jauh-jauh dari Jakarta untuk bisa memberikan sepatah 2 patah kalimat kepada yang hadir. Ini ada Pak RW di sini, terima kasih Pak RW. Saya tahu Anda pakai masker karena prokes, tapi yang jelas bukan karena itu, karena merongos ya. Jadi ini Mas, saya udah aktivitas di sini sudah 22 tahun. Kemudian sempat off. Dulu permulaan dengan almarhum Gunjek, kemudian dilanjutkan sekarang dengan anak-anak Laskar Jogja. Yang tadi ada Mas Indra sebagai panglimanya. Ini dulu dari segala macam profesi, dari tukang parkir, copet, punya rumah bordil, germo, Angelo. Angelo enggak Mas? Angelo itu kepanjangannya antar jemput londe. Kalau Pak RW ini mantan balola, barisan londe lanang. Alhamdulillah istiqomah dan begitu luar biasa. Mbak-mbak ini mendampingi saya di atas caci makian orang, hinaan orang dan lain sebagainya. Tetapi mereka masih mau pengajian bersama kita. Mudah-mudahan istiqomah, amin. Kenapa istiqomah itu berat? Karena kalau ringan namanya istirahat. Dan ciri orang istiqomah itu adalah diam. Kenapa? Karena ikhlas itu cirinya adalah diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Nah, iklan. Lah, untuk itu, untuk status. Yang jelas ikhlas itu seperti kaset. Maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Nah, untuk itu sebelum saya lanjutkan, mohon kesediaan Mas Anindya Bakri untuk memberikan kesan dan pesannya untuk kita semuanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Miftah yang saya hormati, sahabat saya. Juga di sini hadir Gus Ipang, bapak-bapak, pemimpin-pemimpin di kawasan yang unik ini, dan juga ibu-ibu sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan saya tuh senang sekali bisa hadir di sini. Terus terang saja 2 hari yang lalu waktu pertama kali diajak, saya kurang paham apa itu lokalisasi. Ya. Nah, kita berpikir lokalisasi itu pesantren, Gus. Jadi saya waktu naik pesawat, saya tanya sama Gus Ipang, Gus, ini ngomong-ngomong saya oke nih pakai batik, nggak pakai baju koko. Oh nggak apa-apa. Ngomong-ngomong kamu tahu nggak lokalisasi kemana? Ya itulah pesantren, ya kan, asrama. Ya udahlah, saya udah akhirnya dikasih tahu ketika sampai di Jogja, kita akan ke Pasar Kembang, Sarkem. Oke. Ya kurang lebih. Tapi saya terus terang hujan-hujan pun ingin sekali untuk ada di sini bersama Gus Miftah, karena kita ngerasa bahwa semua itu manusia pada hakikinya saya rasa sama. Ya, kita punya kelebihan, punya kekurangan, dan tujuannya ingin setiap hari lebih baik. Ya. Dan syukur-syukur ya bisa membawa manfaat buat lebih banyak orang daripada sebelumnya. Nah, saya mengenal Gus Miftah ini juga
sudah lama tapi kebetulan ketemu di Lampung, yang kebetulan kami berdua tuh ada darahnya dari Lampung. Jadi saya rasa itu bukan kebetulan. Dan tanpa disengaja juga ternyata Gus Ipang terjalin kembali hubungan dengan Gus Miftah di tempat yang sama. Bapak, ibu-ibu sekalian, saya sangat menanti, menikmati dan ingin mendengarkan lebih lanjut dari Gus Miftah, karena bagaimanapun juga ya ilmu yang paling berharga ialah ilmu yang bermanfaat. Dan saya yakin apa yang disampaikan Gus Miftah akan bermanfaat dan disajikan dengan cara yang membumi. Dan menurut saya itulah dakwah sebenarnya. Mungkin itu saja Gus Miftah. Terima kasih untuk kesempatannya. Halo semuanya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ipang mau puisi atau mau pantun untuk mbak-mbaknya? Mumpung ketemu mbak-mbaknya. Iya dong. Oh, pantun. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ke Malioboro jajan ketan hitam dan cawat baja. Ditemani Nikita Mirzani dan Happy Salma. Yang saya banggakan warga Sarkem dan Laskar Jogja, semoga selalu sehat dan happy semua. Dah gitu aja. Dah gitu aja. Itulah perbedaan Mas Anin dengan Gus Ipang. Kalau Mas Anin ngomong Sarkem masih kaku, Gus Ipang sudah lancar. Mungkin punya pengalaman di masa lalu kira-kira. Orang baik punya masa lalu, tapi orang jelek punya masa depan. Ya, walaupun sampai sekarang masih jelek terus. Namanya ikhtiar. Jadi banyak hal yang kemudian pengen Abah sampaikan kepada kalian. Tetapi yang kemudian perlu kita lakukan hari ini adalah bagaimana kemudian kita menjaga hati tetap husnudzon kepada Allah dengan semua keadaan yang ada. Jangan sampai ada sifat suudzon di dalam hati kita. Kenapa? Karena jelas kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Dan niscaya kamu akan mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan niscaya kamu mencintai sesuatu, kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu, dan kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Itulah kemudian pentingnya kita menjaga hati. Maka coba kalian jawab, orang berbuat baik atau berbuat buruk itu awalnya dari mana? Dari mana, Dok? Dari hati. Kalau cowok ini nggak mau jawab, karena cowok-cowok ini rata-rata kayak pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Punya jantung nggak punya hati, pohon pisang. Kalau kamu jawab orang berbuat baik itu awalnya dari hati, saya katakan 100% salah. Kenapa salah? Kita lihat. Imam Al-Ghazali mengatakan seseorang itu berbuat baik atau berbuat buruk tidak berangkat dari hati, tetapi dari mana? Dari mata yang melihat dan dari telinga yang mendengar. Maka mata dan telinga merupakan jendela dan pintu masuk dari hati. Makanya coba Anda lihat, di dunia ini nggak pernah ada orang dilahirkan dalam keadaan buta dan dalam keadaan budek sekaligus. Tidak pernah Allah melahirkan seseorang dalam keadaan buta dan dalam keadaan tuli. Kenapa? Karena dua tempat ini merupakan pintu dan jendelanya hati. Kalau orang buta, dia bisu banyak. Orang tuli, dia bisu banyak. Tetapi orang tuli plus buta nggak pernah ada. Kenapa? Karena kalau dua tempat ini semuanya ditutup oleh Allah, nggak ada jalan hidayah. Kalau orang itu buta, tetapi telinganya masih bisa mendengar, bagaimana dia mendapatkan jalan hidayah? Dari telinga. Kalau dia budek, matanya bisa melihat, dari mana dia mendapatkan jalan hidayah? Dari mata yang bisa melihat. Makanya nggak ada orang budek plus picek, salah satunya. Kalau kamu budek, bagaimana saya mengajarkan sholat kepada kamu?
saya jengkang-jengking di hadapan kamu. Jadi bro, pas Deddy Corbuzier itu masuk Islam, jam 5 sore saya sowankan ke Kiai Ma'ruf, saya ditelepon sama Pas Pampres. Pak Kiai Ma'ruf berkenan jadi imam sholat maghrib Gus Miftah sama Deddy Corbuzier. Deddy stres, botaknya langsung berkeringat. Karena belum saya ajarkan sholat. Deddy itu apa-apa bisa, yang nggak bisa cuma satu, nyisir rambut. Akhirnya di waktu yang terbatas saya sholat di depan Deddy di dalam mobil Alphard, saya kasih gerakan sholat waktu 5 menit tok. Saya jengkang-jengking di hadapan Deddy Corbuzier. Dilihat wartawan dari luar. Malah saya sama Deddy curigai, itu Miftah sama Deddy normal apa enggak gitu loh. Matamu tak bilang gitu. Saya memberikan contoh kepada dia melalui kedua matanya. Nah, kalau orang nggak bisa melihat tetapi telinganya bisa mendengar, dia mendapatkan hidayah dari mana? Dari telinganya. Maka kualitas hatimu hari ini tergantung dari penglihatan dan pendengaranmu. Kalau yang kamu lihat sesuatu yang positif, maka hatimu akan menjadi hati yang positif. Kalau yang kamu dengar sesuatu yang positif, menumbuhkan optimisme, maka hatimu akan menjadi hati yang optimis. Tapi sebaliknya, kalau yang kamu lihat, yang kamu dengar sesuatu yang negatif, maka efeknya adalah hatimu akan menjadi hati yang penuh dengan negatif. Munculnya bukan husnudon tetapi suudon. Maka supaya hatimu terjaga, bagaimana dok caranya? Caranya adalah jagalah mata dan telingamu. Karena manusia banyak tertipu melalui apa? Melalui matamu dan telingamu. Rungokno kupingmu. Itulah bedanya cewek sama cowok. Cewek itu kelemahannya di telinga, cowok itu kelemahannya di mata. Karena cowok kelemahannya di mata, maka mbak-mbak sarkem dituntut untuk pinter dandan dan make up. Supaya apa? Supaya mata laki-laki tertuju pada wajahmu. Kan cowok begitu. Kalau di sarkem lihat cewek cantik, wow. Pulang lihat istrinya di rumah, weh. Lihat cewek cantik di jalan, wow. Pulang, weh. Makanya saya bilang, cowok itu lebih sayang anak apa sayang istri? Jawabannya adalah anak. Begitu seorang cowok pergi keluar rumah lihat anak cantik, anak kecil, pasti yang diingat-ingat anaknya di rumah. Kayak anakku di rumah. Tetapi kalau dilihat di jalan lihat cewek cantik, otomatis lupa dengan istrinya di rumah. Betul masih Bang? Ya. Kira-kira begitu. Pulang lihat anaknya pakai celananya melorot, dibenerin. Itu suami. Pulang lihat anaknya celananya melorot, dibenerin. Begitu masuk kamar lihat istrinya celananya bener, dipelorotin. Nah itu. Jadi suami itu kurang ajar. Makanya itu Mas, kenapa mata hitam? Bukan untuk menjaga pandangan Mas, supaya kalau ngelirik mbak-mbak nggak kelihatan. Makanya mbak-mbaknya pinter dandan. Kalau cewek kelemahannya di mana? Di telinga. Makanya kenapa para suami harus pinter gombal kayak saya? Karena pada dasarnya cewek itu kelemahannya di telinga. Contoh, Siti Hawa itu diprovokasi oleh iblis supaya mengambil buah khuldi, itu karena oleh iblis diprovokasi telinganya. Dia mengatakan, Hawa, kamu tahu nggak kenapa buah ini tidak boleh kamu dekati? Karena dari sekian makanan di surga yang paling enak adalah buah khuldi. Dan ternyata Hawa terprovokasi, akhirnya ngomong sama Adam. Sehingga kemudian terjadi apa? Fa'azallahuma syaiton. Hawa dan Adam digelincirkan oleh iblis di surga. Keluar gara-gara salah milih makanan. Makanya Mas Anin, itulah alasan kenapa para istri atau para cewek kalau diajak makan, Dek makan di mana? Jawabannya pasti terserah. Istri kalau diajak makan di mana Dek? Terserah. Mbak makan di mana? Terserah. Kenapa para cewek kalau diajak makan jawabannya makan di mana? Terserah? Karena cewek pernah punya pengalaman salah milih makanan. Nah, lo wong ning surga semuanya dapat kok malah milih yang tidak boleh, kan goblok gitu. Wongnya ya tekoi, ya melu guyu gitu loh. Jilbabnya coklat, yang hitam insya Allah lebih parah. Maka kualitas hatimu tergantung pandangan matamu dan tergantung dari pendengaranmu. Nah, di musim seperti ini, masa depan yang belum jelas, belum ada kepastian COVID mau berakhir kapan, yang pengen saya minta satu,
Jadilah pribadi yang optimis. Jangan menjadi pribadi yang pesimis. Apa bedanya optimis dan pesimis? Bedanya satu. Orang optimis melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Makanya saya itu kadang-kadang gini mas, kenapa kok saya sayang dengan mereka ini? Coba Anda bayangkan ya, yang kerja normal di kantor saja sekarang ada istilah WFH, work from home. Kenapa? Untuk jaga jarak supaya tidak kena COVID-19. Pertanyaan saya, kalau Anda kerja di Sarkem, work from home-nya seperti apa? Ya masa ning Sarkem virtual, wah. Kayak kepiye ning Sarkem virtual iki kepiye wi? Apa karaoke virtual gitu? Saya di rumah, kamu di sini itu. Hah? Artinya apa? Yang kalian alami itu jauh lebih berat dibandingkan kami masyarakat normal di luar sana. Maka, Nduk, Mbak, Bu, karena di sini ada Nduk, ada Mbak, ada Bu. Nah, tergantung klasifikasi umur. Yang paling banyak Nduk apa Mbak? Mbak apa Bu? Bedanya Bu sama Mbak itu satu. Kalau Mbak itu baunya parfum, kalau Bu baunya balsem. Nah, itu. Kalau Mbak itu kakinya masih mulus, kalau Bu tungkaknya meletek-meletek. Nah, itu ibu-ibu di belakang itu meletek-meletek apa halus itu? Itu parfum apa balsem itu? Nah. Oh, campur. Kenapa kemudian kita harus menjadi pribadi yang optimis? Jelas. Kullai yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kamu dikasih HP kenapa? Ngasih nomor HP ya ke Mas Ipang ya. Ayo. Ayo, Bro. Oh, HP-nya Putra. Katakanlah sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah izinkan untuk kami. Maka kalian gak usah khawatir. Gak usah takut dengan bayangan-bayangan masa depan. Kenapa? Karena sesuatu musibah apapun tidak akan pernah menimpa kita kecuali yang telah Allah izinkan untuk kita. Dulu Gus Miftah pernah bilang toh, punya tetangga protokoler COVID, nggak pernah keluar rumah, beli apa-apa semuanya dicuci, bahkan pakai masker double 3, tetap mati. Kenapa? Bukan karena COVID, diajar istrinya karena nggak punya penghasilan, mati. Ilama kata baulana, kecuali yang telah Allah tetapkan kepada kami. Nah, kalau ngomong soal namanya ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya sudah datang, maka tidak bisa diajukan maupun dimundurkan. Pertanyaannya adalah, yang dimaksud ajal itu apa? Saya bilang sama Pak Tony, ajal itu tidak hanya kematian. Ajal itu artinya titiwanci kata orang Jawa. Titiwanci itu bahasa Indonesianya apa ya? Kalau sudah datang waktunya, itu bisa jodoh, bisa pangkat, bisa jabatan, bisa rizki, bisa kematian. Contoh yang paling gampang, rezeki. Pernah nggak mbak-mbak punya pengalaman? Tamu reserve, nanti malam saya datang ya jam 10. Ditunggu sampai jam 1. Kalau memang belum rezekinya, walaupun sudah reserve, tidak datang. Pernah? Pernah. Kamu nggak usah ngiri dengan rezeki temanmu, karena rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan pernah tertukar. Dan jangan pernah kamu banding-bandingkan rezekimu dengan orang lain. Kenapa? Karena kita berdiri di atas bumi yang sama, tapi di atas takdir yang berbeda. Maka walaupun kamu lebih cantik, belum tentu kemudian rezekimu lebih banyak daripada yang nggak cantik. Kalaupun kamu dandan wedake 3 ton, gitu kan? Saya pernah bilang toh, yang suka bohong itu cewek apa cowok? Yang suka bohong cewek apa cowok? Cewek. Siapa yang bilang cowok? Coba kita lihat faktanya. Cewek itu kan bohong semuanya. Alis kelihatan keren ya karena lukisan. Idep kelihatan bagus ya sambungan. Pipi kelihatan mulus ya mergo pupuran. Hidung kelihatan mancung ya suntian. Betul? Bibir ketok wow ya mergo filleran. Body ketok dhuwur ya mergo sandal jinjitan. Bahkan susu ketok gede ya mergo ganjelan.
Kayak gitu sukanya teriak-teriak. Cowok pembohong, yang suka bohongi raimu tak kandani. Ada-ada saja gitu loh. Ini kan kalau hidungnya nggak mancung langsung ke Singapura mas, disontek pakai solikin. Apa? Oh silikon, iya silikon yang nyontek namanya dokter Solik. Gitu loh. Jadi apa? Nggak usah kemudian kita iri. Lah kerukunanmu justru di Sarkem ini yang perlu dijaga. Kenapa? Jangan sampai gara-gara kalian nggak rukun, nggak akur, justru menjauhkan rezekimu. Maka bangsa Indonesia ini kalau pengen menjadi bangsa yang besar gampang kok. Jadi negara yang rukun, yang akur. Bagaimana kemudian rezeki itu mau datang dengan kita sementara rumah tangga kita tiap hari berkelahi? Nggak mungkin datang. Mas Anin mau ngundang saya. Begitu mau masuk rumah saya sedang berkelahi sama istri saya. Kira-kira Mas Anin tetap masuk apa pulang? Pulang. Kenapa? Karena lihat orang bertengkar. Nggak akan mungkin masuk. Rezeki yang sudah Allah siapkan melalui para malaikatnya bisa jadi di-hold, ditunda, atau bahkan mungkin di-delay, atau bahkan mungkin dibatalkan. Kenapa? Karena kita tidak mau akur. Dok, kamu syukuri loh. Kamu syukuri. Kita maksiat saja rezeki kita masih dijamin oleh Allah. Betul? Coba kalau Allah itu jahat sama kamu. Khusus wilayah Yogyakarta bagian Sarkem saya embargo. Malaikat gak boleh datang, gak usah bagi rezeki di sana. Nyatanya Allah masih menitipkan rezekinya melalui tamu-tamumu. Betul? Betul. Dulu ada yang jual sama saya mas. Wartawan kan gak percaya kalau pengajian di Sarkem itu ada manfaat. Wartawan ketemu saya, Gus coba saya mau mbak-mbaknya mana yang mau ngasih testimoni pengajian di lokalisasi itu ada manfaatnya. Akhirnya bener mas, mbak-mbak tak ajak ketemu wartawan. Mbaknya bilang, coba kamu cerita sama wartawan, ada nggak manfaatnya kamu pengajian di sini? Oh ada mas. Apa? Saya dulu nerima tamu 20 menit menjelang adzan subuh. Transaksi, deal, masuk kamar. Begitu masuk kamar, adzan subuh berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung mbaknya bilang sama tamunya, Om pending dulu ya. Lah kenapa mbak? Adzan subuh, hubungannya apa? Nggak enak mas, kan saya ikut pengajian Gus Miftah. Akhirnya tamunya diam. Selesai adzan berkumandang, langsung tamunya bilang, Mbak Anda saya bayar, nggak usah dilanjutkan. Lah kenapa mas? Saya juga jamaahnya Gus Miftah. Coba sama-sama jamaah. Dan ternyata apa? Hanya menumbuhkan rasa malu bahwa yang Anda lakukan itu salah. Akhirnya kemudian apa? Malu nggak jadi kemaksiatan. Kan keren pak. Saya waktu itu mikir, jangan-jangan jamaah saya Gus Ipang atau siapa gitu kan. Maka kurang baik apa Allah sama kita? Kita maksiat saja, rezeki kita masih dikasih oleh Allah. Bagaimana kemudian di tengah-tengah kemaksiatan ada kebaikan yang kita lakukan seperti ini? Saya kemarin pengajian di Temanggung tuh, yang datang puluhan ribu orang. Kalian tahu, ada 20 jamaah yang kecopet HP dan dompetnya. Kalau di tempat pengajian yang dianggap baik saja masih ada kemaksiatan di dalamnya, pertanyaannya adalah, boleh nggak di tengah-tengah kemaksiatan ada pengajian di dalamnya? Boleh. Makanya mbak-mbak yang baru masuk, mungkin baru ketemu Gus Miftah, kamu gak usah malu, santai saja. Gus Miftah itu bukan malaikat pencatat amal. Lagian sekarang malaikat Raqib dan Atid itu sudah tidak pernah mencatat amal manusia. Kenapa? Karena manusia sudah sibuk mencatat amalnya masing-masing di HP-nya. Jadi sekarang malaikat sudah nggak pernah nyatet begini. Sama malaikat dibayarin, oh no, catat sendiri. Nah, mbak-mbaknya chattingan sama tamu, Om sini Om, sudah dicatat. Nah, tamunya bilang, oke, catat lagi. Laskar Jogja mberipi bojone tanggane. Wah, bojomu adalah semangatku. Wah, sudah dicatat lagi di sini. Ayo, coba. Ayo, sesama laskar, kirim dong videonya, kirim lagi. Makanya besok di hari kiamat, malaikat datang menghisap amal kita, sudah tidak membawa buku catatan amal manusia. Kalian pede, nggak bakal dihisap, malaikat nggak punya bukti. Begitu malaikat datang, langsung malaikat teriak, buka HP-mu, merongos. Ada semua buktinya di situ. Hati-hati gitu.
Hati-hati. Makanya para suami dan para istri ingat, kunci dari kesuksesan sebuah hubungan adalah bersihkan chat history. Itulah kira-kira. Yes. Pengalaman matamu gitu loh. Hidup para suami semakin tertekan gara-gara layangan putus. Wah. It's my dream, matamu. Sok-sokan. Menunggu yo, Pak RW yo. Anak sarkem ketemu tamunya, Om, it's my dream. Cangkemmu yuyu. Sok-sokan. Maka apa? Jangan pernah kemudian kita merasa iri hati. Kuncinya adalah di hati. Jadilah pribadi yang optimis. Apa tadi bedanya optimis sama pesimis? Orang optimis melihat peluang dalam, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Yang kita lakukan cuma satu hari ini, bersihkan hati kita. Saya kasih contoh yang paling gampang. Ini umpamanya ada gelas, ya. Gelas ini yang perlu kita lakukan supaya dikasih minum di dalamnya satu, bersihkan gelasnya. Kalau gelasnya sudah bersih, kemudian datang teko atau ceret, entah isunya kopi, teh maupun es jeruk, bisa masuk. Oh, gelasnya bersih, dia akan datang. Tapi kalau sudah ada ceret, isinya kopi, teh, jeruk, kok gelasnya kotor? Kira-kira diisi apa enggak? Enggak. Kenapa? Gelasnya kotor. Kalau toh kemudian dipaksakan diisi di dalamnya, pasti mubadir. Kenapa? Karena tidak bisa dimanfaatkan isinya. Kenapa? Karena gelasnya kotor. Makanya supaya kemudian rezeki kita banyak, gampang, bersihkan dulu hatinya. Ya mungkin kayak Mas Anin, Mas Ipang ini duitnya banyak, rezekinya banyak karena hatinya bersih. Amin. Kita muhasabah saja. Mungkin kayak kita ini, mohon maaf, kenapa rezeki kita belum banyak? Barangkali hati kita masih kotor. Makanya mbak-mbaknya nggak usah ngiri kalau temannya banyak tamu, malah rebutan karo kancane. Iki tamuku, halah. Tamu kan boleh berhak memilih, betul? Yang mengatakan harus sama kamu siapa? Ini kan kemarin sama aku. Tamunya bilang, iya kemarin selera aku kamu, sekarang dia, gitu loh. Kamu malah galau. Wah. Malah galau. Aku nganan, kamu ngiri. Akunya bertahan, kamunya lari, be. Codot. Nggak usah ngiri. Semakin kamu ngiri, rezekimu akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini saja pesan Abah malam hari ini. Karena Covid kita nggak boleh berlama-lama. Jangan pernah punya hati yang busuk. Kenapa? Karena pada akhirnya orang yang akan selamat di hadapan Allah siapa? Ilaman atau Allah talim, yaitu orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka dulu Gus Miftah pernah bilang apa? Cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan ikut-ikutan bermaksiat. Cukup bodimu yang banyak dosa, jangan pernah penuhi hatimu dengan banyak dosa. Sekali lagi saya ingatkan, dulu Gus Miftah hadir di Taman Mini Indonesia, Batu Akik.